Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Zikri. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai laporan pada praktikum minggu ke-13 dan ke-14. Nah, untuk praktikum minggu ke-13 ini topiknya adalah QR Code, yang dimana tujuan pembuatan QR Code ini nanti akan terdapat eh, eh, akan terdapat isi detail dari isi detail dari tiket yang telah diinputkan oleh pelanggan. Nah, QR code ini juga bisa di-scan, QR code ini menggunakan sistem nanti akan di-capture menggunakan kamera, kamera HP. Nah, untuk error yang pernah saya alami pada pembuatan QR code ini, lebih tepatnya bukan ke arah QR code-nya, ini lebih ke arah keinputan pada halamannya itu sendiri, di mana saat saya melakukan inputan seperti ini. Pada inputan ini, jika saya tekan simpan tiket, maka terdapat notifikasi gagal insert kode yang 401. Di loket bakal seperti ini. Nah, insert file code 401. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan pada eh, Supabase-nya itu sendiri itu row level security-nya masih aktif. Jadi dia tidak mengizinkan orang yang sembarangan untuk melakukan melakukan inputan datanya. Nah, cara supaya bisa menginputkannya kembali adalah dengan mematikan enable row level security, tekan save, lalu pada Android Studio-nya kembali, jika saya tekan simpan tiket, nah, nanti akan memunculkan eh, halaman tiket, sorry, nanti akan memunculkan detail ID tiket berserta dengan QR code-nya. Nah, nanti akan terupdate juga kepada bagian bawah ini 200.000. Nah, untuk kesulitan yang pernah tantangan atau kesulitan yang saya alami atau kendalanya yang ini kurang lebih tidak ada dikarenakan yang salah itu lebih kebanyakan pada arah typo dan import-importnya yang salah letak. Jadi jadi tidak terlalu besar sekali, jadi ya tidak terlalu banyak errornya. Nah, selanjutnya, kenapa QR code ini penting? Nah, dikarenakan QR code ini eh, fok- bisa mempermudah kita dalam melakukan akses data, gimana bilangnya, bisa menyimpan data secara menggunakan QR code-nya itu saja. Jadi tidak perlu payah mengakses halaman tiket kita sendiri. Nah, pada untuk minggu-minggu sebelumnya, apakah ada hubungannya? Menurut saya ada hubungannya dikarenakan ini masih menggunakan API database, API dari Supabase. Nah, jadi penerapan room database masih berhubungan penerapan dari minggu ke-13 ini menggunakan Supabase yang dimana itu masih berhubungan dengan room database, sehingga room database yang pada pertemuan 12 itu masih tergolong penting. Nah, bagaimana penerapan QR code-nya itu sendiri, itu pada bagian seperti contoh pada bagian ini, pada halaman My Ticket Fragment, jika saya cari QR, nah, pada bagian button save ini kan tadi kan setelah saya tekan save, nah ini nanti akan muncul safety generate QR. Nah, penerapan selanjutnya yang QR itu nanti akan terdapat juga show dialog QR-nya juga. Nah, kurang lebih untuk QR seperti itu. Nah, untuk notification masih belum bisa saya eh, berikan karena masih ada beberapa kendala. Nah, pada untuk uji testingnya kurang lebih seperti ini. Nanti disiapkan dua device. Nah, pada pada QR code yang pada tiket yang dia telah dibuat tadi, jika ditekan nanti hasilnya bisa terdapat
masih bisa memunculkan QR code yang kembali. Nah, untuk uji cobanya pada HP saya lakukan scan QR code. Nah, untuk hasilnya jika setelah di-scan nanti bakal seperti ini, nanti akan memunculkan eh, detail tiket yang dimana pertama maskapainya adalah Lion Air, selanjutnya adalah rutenya Pekanbaru ke Padang, waktunya adalah 02 jam 2. Kurang lebih hasilnya seperti ini jika telah di-scan QR-nya. Saya scan ulang kembali. Nah, hasilnya seperti ini masih sama, yang berhubungan dengan Lion Air tadi masih sama, yaitu terdapat tujuannya Pekanbaru ke Padang. Nah, ini merupakan simulasi dari untuk dua device-nya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.